Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Sinta Agustina dengan NPM 22.1058. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas mata kuliah perbandingan hukum, yaitu dengan judul Sistem Hukum Pidana Adat Baduy dan Sistem Hukum Pidana Indonesia. Latar belakang. Sistem hukum pidana di Indonesia sangat beragam, termasuk sistem hukum yang diterapkan oleh masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy memiliki pendekatan tradisional yang berakar pada hukum adat, sedangkan sistem hukum Indonesia lebih formal dan struktur. Tujuan dari penelitian perbandingan ini untuk memahami perbedaan karakteristik antara kedua sistem hukum yang berbeda, serta mengidentifikasi masing-masing dampak sistem penegakan hukum dan ketertiban sosialnya. Sistem hukum pidana adat Baduy. Sumber hukum pidana Baduy berasal dari hukum adat yang diwariskan secara turun-menurun dan tidak tertulis. Hukum ini mengedepankan norma sosial yang dipatuhi oleh masyarakat Baduy sebagai dasar penegakan hukum. Sumber hukum ini mencangkup berbagai norma lokal yang berfokus pada keharmonisasian sosial dan penyelesaian konflik secara damai. Hukum ini mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan dari para pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran. Kemudian ada pun ciri khas sistem hukum pidana adat Baduy. Yang pertama, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini maksudnya bersifat tidak tertulis dan secara lisan. Aturan dan larangannya diturunkan dari generasi ke generasi sehingga masyarakat memahami norma-norma yang berlaku tanpa adanya kitab hukum yang resmi. Kemudian yang kedua, prinsip silih hampura. Prinsip ini adalah salah satu ciri khas Baduy yang berfokus pada penyelesaian konflik secara damai dan restoratif, di mana proses ini melibatkan pertemuan antara pelaku dan korban dan berusaha untuk mencapai kesepakatan untuk memulihkan hubungan yang rusak. Kemudian asas ultimum remedium. Asas ini artinya bahwa penegakan hukum dilakukan sebagai langkah terakhir setelah upaya penyelesaian di tingkat keluarga dan komunitas tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian damai sebelum melibatkan sanksi formal. Kemudian selanjutnya peran aktif dari tokoh adat. Tokoh adat memiliki peran yang sangat penting dalam adat Baduy. Mereka bertindak sebagai mediator, fasilitator, dan musyawarah, serta pengambilan keputusan dalam proses penyelesaian sengketa. Kemudian selanjutnya penekanan hukum pada harmoni sosial. Sistem hukum adat Baduy ini sangat menjaga dan menekankan pentingnya harmoni sosial dalam masyarakat. Selanjutnya ada peran tokoh adat dalam penegakan hukum. Yang pertama sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Tokoh adat seperti Jaro Tangtu dan Jaro Dangka berfungsi untuk mediator utama dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Mereka mengawasi dan memfasilitasi musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan mengembalikan harmonisasi sosial. Yang kedua, penegakan sanksi adat. Setelah musyawarah, tokoh adat bertanggung jawab untuk menjatuhkan sanksi. Sanksi ini biasanya tidak bersifat fisik, melainkan sanksi psikologis atau moral, seperti nasihat atau teguran. Yang ketiga, memelihara keseimbangan sosial. Tokoh adat berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial di dalam masyarakat Baduy. Mereka memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak hanya menghukum pelanggar, tetapi juga memulihkan hubungan antar masyarakat. Yang kelima, penyebaran pengetahuan hukum adat. Tokoh adat juga bertanggung jawab untuk mendidik masyarakat tentang hukum adat dan norma-norma yang berlaku. Mereka melakukan sosialisasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakatnya memahami larangan dan konsekuensi dari pelanggaran hukum adat. Selanjutnya ada proses penegakan hukum adat. Yang pertama diawali dengan pengaduan dan musyawarah keluarga. Yang pertama itu ada laporan awal, kemudian setelah laporan awal dilanjutkan dengan musyawarah keluarga. Yang kedua, musyawarah oleh tokoh masyarakat. Jika penyelesaian di tingkat keluarga gagal, masalah akan dibawa kepada tokoh masyarakat. Yang ketiga, intervensi lembaga adat. Jika musyawarah dengan tokoh masyarakat juga tidak membuahkan hasil, kasus tersebut akan ditangani oleh lembaga adat yang dipimpin oleh Joro Tantu atau Jaro Dangka.
Yang keempat, penerapan asas ultimum remedium. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dalam hukum pidana adat Baduy ini menekankan bahwa pemidanaan atau sanksi pidananya merupakan langkah terakhir setelah semua upaya penyelesaian di tingkat keluarga dan komunitas telah dilakukan, tetapi tanpa hasil. Jenis sanksi sistem hukum pidana adat Baduy, ini ada beberapa macam. Yang pertama ada sanksi verbal, itu berupa teguran atau nasihat. Yang kedua denda atau ganti rugi, di mana pelanggar wajib membayar denda atau ganti rugi kepada korban sebagai bentuk dari pertanggungjawaban. Yang selanjutnya ada proses silih hampura. Silih hampura ini adalah saling memaafkan yang melibatkan pertemuan antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan. Kemudian yang selanjutnya penyerahan kepada hukum negara. Jika pelanggaran melibatkan pihak luar, masyarakat Baduy akan menyerahkan kasus tersebut kepada aparat hukum negara. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang sistem hukum pidana Indonesia. Sistem hukum pidana Indonesia ini merupakan sistem hukum yang mengatur tindakan kriminal dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar. Hukum ini terdiri dari dua sumber utama. Yang pertama hukum tertulis seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum tidak tertulis atau yang biasa kita kenal sebagai hukum adat. Kemudian hukum pidana Indonesia ini mencakup keseluruhan perbuatan dan peraturan yang menentukan mana yang dilarang dan termasuk dalam kategori tindak pidana, serta menetapkan hukuman bagi pelanggarnya. Selanjutnya, peran aparat hukum dalam penegakan hukum. Ini yang pertama ada polisi yang bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Mereka mengumpulkan bukti, menangkap pelaku, dan memastikan bahwa semua proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua ada jaksa. Jaksa ini berperan dalam tahap penuntutan. Jaksa memiliki wewenang untuk menerima berkas perkara dari polisi, menyusun surat dakwaan, dan mewakili negara dalam persidangan. Yang ketiga ada hakim. Hakim ini berperan untuk memutuskan perkara berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan selama persidangan. Sumber hukum. Sumber hukum di Indonesia ini ada dua, itu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum tertulisnya itu dari undang-undang, kemudian kitab undang-undang hukum pidana, dan lainnya. Kemudian sistem hukum yang tidak tertulis itu ada sistem hukum adat. Kemudian yang selanjutnya ada jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah putusan pengadilan, terutama Mahkamah Agung, yang dapat memberikan penjelasan terhadap undang-undang yang ada, sehingga tidak terjadi multitafsir. Kemudian ada proses penegakan hukum. Yang pertama ada proses penyelidikan di mana dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan untuk mengumpulkan informasi serta bukti. Yang kedua, penyidikan itu mengumpulkan bukti yang lebih lanjut dan menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke ranah pengadilan. Yang ketiga, ada penuntutan. Jaksa penuntut umum mengajukan perkara ke pengadilan berdasarkan hasil penyelidikan. Yang keempat, persidangan. Proses ini di mana hakim mendengarkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak, baik jaksa maupun pembela, untuk memutuskan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak. Yang kelima, putusan. Putusan itu bersifat akhir. Hakim memberikan keputusan berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap selama persidangan. Kemudian proses penegakan hukum ini, dasar hukumnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang acara pidana atau yang biasa disebut dengan KUHP. Jenis-jenis sanksi itu ada sanksi pidana pokok, yang termasuk sanksi pidana pokok itu ada hukuman penjara, hukuman mati, dan hukuman kurungan. Kemudian yang kedua, sanksi pidana tambahan itu ada pidana denda, pencabutan hak tertentu, dan hukuman tutupan. Persamaan antara sistem hukum pidana adat Baduy dan Indonesia ini, keduanya memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kemudian mendepankan prinsip keadilan. Kemudian keduanya menekankan prinsip restoratif justice untuk memulihkan hubungan antar sosial yang terganggu. Yang keempat, memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Perbedaan antara sistem hukum pidana Baduy dan sistem hukum pidana Indonesia yaitu dilihat dari sumber hukumnya. Jika di sumber hukum dalam masyarakat Baduy itu bersifat tidak tertulis, tetapi sistem hukum Indonesia itu bersifat tertulis dan jelas. Yang kedua, proses penegakan hukumnya. Di dalam masyarakat Baduy mengutamakan musyawarah tanpa melibatkan lembaga negara atau lembaga pengadilan formal. Sedangkan sistem hukum di Indonesia itu mengikuti prosedur yang berlaku dan melibatkan aparat penegak hukumnya. Kemudian yang ketiga, sanksi yang diterapkan. Dalam hukum Baduy, sanksinya bersifat restoratif.
Tapi sistem hukum Indonesia itu berupa hukuman penjara, hukuman denda, kemudian hukuman-hukuman lainnya. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari presentasi kali ini itu adalah menunjukkan perbandingan keduanya itu menunjukkan bahwa kedua sistem ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam penegakan hukumnya. Sistem pidana adat Baduy ini berfokus pada penyelesaian konflik secara kolektif dan restoratif dengan sanksi yang bersifat rehabilitatif dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Sementara sistem hukum pidana Indonesia lebih kepada formal dan retributif, dengan sanksi yang sudah diterapkan oleh undang-undang dan dijalankan oleh aparat penegak hukum serta masyarakatnya. Meskipun keduanya bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan, em, penting untuk menghargai keberadaan sistem hukum adat sebagai bagian dari keberagaman budaya dan mempertimbangkan integrasi nilai-nilai lokal dan sistem hukum nasional untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melampirkan daftar pustaka dari presentasi ini. Terima kasih.